Baik, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara input pajak masukan dan juga pajak keluaran ke e-faktur dummy. Jadi yang pertama kalian harus buka dulu e-fakturnya, aplikasi e-faktur dummy. Lalu kita di sini juga ada soal data-data untuk invoice-nya, untuk invoice pajak masukan dan juga pajak keluaran. Oke, baik, langsung saja. Di sini kita login dulu. Ini nih username-nya adalah admin, kemudian password-nya 123, lalu login. Nah, sudah. Kemudian klik file, lalu administrasi DB. Kita memasukkan nama database-nya terlebih dahulu. Di sini adalah PT Sinchan. Kemudian buat database. Database berhasil dibuat, lalu klik OK. Lalu kita klik database yang baru kita buat tadi, kemudian connect ke database. Nah, ini database-nya sudah terkoneksi. Lalu klik OK. Ini kita close. Lalu, di manajemen upload, kita tulis alamat kita yang ada di soal. Nah, di sini udah lengkap ya alamatnya, kita tinggal input aja. Di sini ada kode pos. Kita input aja di sini. Nomor teleponnya juga. Ini nomor teleponnya. Ini kita copy aja. Lalu nomor HP. Nya juga. Lalu penanda tangannya di sini. Di soalnya adalah Daniel. Daniel N. Jabatannya adalah sebagai tax manager. Masa bukunya ada 1 sampai 12. Kemudian kita simpan. Lalu profil PKP berhasil disimpan. Lalu setelah itu kita lanjut ke referensi. Referensi nomor faktur kita mau buat dulu rekam range nomor faktur. Ya, nomor faktur awalnya itu kita lihatnya ada di soal. Nah, di sini itu kan pajak seri faktur pajak terakhir pada masa Mei 2021 ini kan 000 1.500. Jadi kita mulainya di bulan Juni ini adalah 1.501. Ini nomor awal fakturnya 0021 1.501. Ini nomor faktur akhirnya itu sampai 1.520. Kita buat sampai 1.520, kemudian nomor faktur berhasil direkam, oke. Oke, kemudian kita langsung isi pajak keluarannya aja. Administrasi faktur, kemudian rekam faktur. Nah, di sini pajak keluarannya ini kita lihatnya dari invoice-invoice yang udah ada di soalnya. Nah, invoice yang pertama ini untuk PT Garuda Kencana. Kita isi aja langsung. Tanggalnya di sini adalah tanggal 2 Juni. 2 Juni 2021. Kita ubah dulu tanggalnya. Tanggal 2 2021. Kita klik. Kemudian referensi waktunya adalah invoice. Kemudian kita lanjutkan. Klik lanjutkan. Kemudian kita masukkan NPWP PT Garuda Kencana. Di sini. Ini aku copy aja.
lalu namanya adalah PT Garuda Kencana. Kita masukkan di sini, lalu alamatnya, dan kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kemudian kita klik rekam transaksi. Nah, di sini kita mau masuk barang-barangnya nih. Nah, ini kodenya, ini kita ada di sini, di copy aja. Jadi namanya ada opak white. Namanya ada opak white. Kemudian harga jualnya sebesar 825.000. 825.000. Ya, kemudian kita simpan, berhasil menyimpan, oke. Nah, di sini ada 40 paket kan kuantitinya. Jadi kita ubah dulu di sini menjadi 40. Di jumlah barangnya kita ubah menjadi 40. Nah, udah seperti ini kita simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Ini kita klik yes, karena di sini ada satu lagi barang ya. Jadi ini kan ada dua. Jadi kita klik yes untuk menambahkan barang yang satunya. Di kodenya, kita masukkan dulu. Kemudian namanya ada Mercury HD. Kita klik enter. Nah, lalu pilih rekam barang atau jasa baru. Sama kayak yang tadi. Harga jualnya ini ada 1.250.000. Lalu klik simpan. Oke. Di sini 45 paket kuantitinya. Jadi kita ubah dulu di sini jadi 45. Nah, ini kita klik simpan. Apakah ini Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Klik no, karena udah selesai yang untuk PT Garuda Kencana. Nah, ini kita samakan dulu. Ini di sini 88.925. Ini udah sama. Lalu kita klik simpan dan yes, klik yes. Oke. Lalu ini kita lanjut ke invoice yang kedua. Invoice yang kedua ini untuk PT Pertamina Persero. Nah, di sini karena PT Pertamina itu adalah bendaharawan, jadi kita pilih detail transaksinya ini kepada pemungut bendaharawan. Itu kemudian di sini date-nya adalah 8 Juni 2021. Jadi kita ubah dulu di sini menjadi tanggal 8 Juni 2021. Ya, sudah. Terus kemudian lanjutkan. Kita masukkan NPWP PT Pertamina. Lalu namanya PT Pertamina Persero. Masukkan juga alamatnya. Lanjutkan, klik lanjutkan, lalu pilih rekam transaksi. Masukkan kembali item code-nya yang udah ada di soal ya, di invoice kita. Lalu namanya polyaluminium, kita masukkan juga di sini. Klik enter, lalu pilih rekam barang atau jasa baru. Nah, ini kita masukkan harga jualnya itu sebesar 4.940.000. Ini 4.940.000. Simpan. Oke. Lalu jumlah barangnya adalah sebesar 30. Kuantitinya 30. Kita ubah dulu di sini 30. Kemudian klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Pilih yes, karena kita mau input satu lagi ini. Lalu namanya.
Harga jualnya sebesar 3.360.000. Simpan. Oke. 3.360 ada 20 kuantitinya. Ubah dulu menjadi 20. Lalu kita simpan. Ini klik no karena udah selesai ya untuk yang PT Tamina. Kemudian kita simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Yes, karena masih ada invoice yang lain. Yes. Kemudian kita lanjut ke invoice yang lain. Invoice berikutnya. Yang ke PT Sejahtera. Kita isi di sini pada pihak yang bukan memungut TPR. Kemudian tanggalnya, tanggal 14 Juni. Tanggal 14 Juni 2021. Oke, kemudian lanjutkan. Di sini kita mau NPWP-nya. Masukkan NPWP-nya, kemudian juga nama PT-nya, PT Sejahtera, dan alamatnya di sini kita masukkan juga. Lalu lanjutkan. Dilanjutkan, lalu pilih rekam transaksi. Nah, rekam transaksi ini sama aja kayak yang tadi kita copy item code-nya, kita masukkan satu-satu. Lalu namanya juga, ini ada nitrate acetate. Kita masukkan di sini, enter. Rekam barang jasa baru. Nah, kemudian masukkan harga jualnya. Harga jualnya 350.000. 350. Kemudian klik simpan. Oke. Jumlah barangnya adalah sebesar 120. Nah, ini kita ganti dulu 120. Kemudian klik simpan. Transaksi baru, yes. Ada satu lagi. Kodenya masukin lagi ini. Namanya adalah silikon emulsi. Lalu enter. Rekam barang jasa baru. Masukin harga jualnya 650.000. 650.000. Kemudian simpan. Oke, jumlah barangnya ada 100. Ada 100. Kemudian, nah di sini tuh ada diskon. Diskonnya sebesar 20 juta. Jadi kita input juga di sini 20 juta. Nah, kita 20 juta. Kemudian ini kita klik simpan. Ini udah selesai, jadi 0. Ini kita lihat di sini udah sama 6.700.000. Kita simpan. Kita buat ini ada invoice lagi atau enggak? Ya, masih ada. Jadi kita buat lagi ini kepada CV Putra Melayu pada tanggal 22 Juni 2022. Tanggalnya kita ubah dulu, tanggal 22 Juni 2021. Oke. Lalu kita lanjutkan. Masukin NPWP-nya. Coba kita copy file lagi. Oke, nggak bisa, jadi kita tulis manual aja. 01962 962 0897 456 001. Namanya ya CV Putra. Lalu alamatnya, klik lanjutkan. Rekam transaksi.
Masukin lagi nih item code-nya, lalu namanya ada metanol, enter, buka barang jasa baru, punya harganya ada 1.550.000, simpan. Oke, ini ada 80 ya, kuantitinya ada 80. Kita ubah di sini 80. Oke, kemudian klik simpan, yes. Di sini ada kodenya, kita masukin lagi kodenya. Namanya, nama barangnya. Lalu enter dan rekam barang jasa baru. Di sini 700.000, jadi kita tulis 700. Simpan, oke. Kalau jumlah barangnya ada 90, kita ubah di sini jumlah barang 90. Nah, kemudian klik simpan. Ini karena udah 2, oke. No, udah selesai untuk yang ini. Nah, ini udah, kita simpan aja. Ini kita membuat faktur baru, yes. Lalu kita lanjut ke invoice yang berikutnya untuk PT Makmur. Di sini kita ganti 25 Juni tanggalnya. Tanggal 25 Juni 2021. Nah, kemudian lanjutkan NPWP-nya. NPWP-nya kita isi dulu. 01 309 353 9 626 26000. Oke, namanya adalah PT Makmur. Alamatnya kita input di sini, lalu klik lanjut, rekam transaksi. Nah, ini kita masukkan kayak tadi biasa, kodenya terlebih dahulu, lalu nama, kemudian kita enter, rekam barang jasa baru. Di sini harga jualnya sebesar 26.234.000. Simpan, oke. Di sini jumlah barangnya ada 4. Kita ubah dulu jadi 4. Kemudian simpan. Karena udah ini cuma satu doang, jadi no. Lalu simpan dan klik yes lagi untuk menambahkan ke invoice selanjutnya. Nah, di sini invoice. Ini invoice terakhir pada PT Multi. Di sini tanggalnya adalah 30 Juni. Jadi diubah dulu 30 Juni 2021. Oke. Ya, kemudian lanjut NPWP-nya. Kosong satu kosong enam satu 173 9 093 000. Ini PT Multi, alamatnya. Jangan lupa kita input juga. Lalu klik lanjutkan.
dan rekam transaksi. Ini kode barangnya. Kita input sama kayak tadi. Nama itemnya. Kita enter, rekam barang jasa baru. Ini sebesar 4.125.000. Lalu simpan. Oke. Jumlah barangnya ada 40. Kita ganti di sini 40. Oke, simpan. Yes, karena masih ada satu lagi di sini. Kita input aja ini kode barangnya, lalu nama juga. Enter. Nah, ini ada, karena udah ada, jadi ini 30 paket. Ini kita ganti dulu, 30. Jadi 37.000, oke, udah benar. Lalu kita simpan, dan karena udah selesai. Simpan, dan berhasil disimpan. Ini udah ya, berarti no. Nah, ini kan udah ya, ini ada 6 totalnya. Nah, tapi statusnya tuh belum approve semua nih. Jadi kita harus upload. Di sini kita klik, terus kemudian pilih upload. Yes, oke. Nah, ini udah di approve. Approve sukses. Ini approve sukses, kemudian kita klik yang belum approve lagi, kemudian klik upload. Yes, oke, approve sukses. Klik lagi, oke. Ini kita mau uploadin semua agar uploadnya sukses. Yang ini juga terakhir. Nah, ini sudah selesai untuk yang pajak keluaran. Nah, di sini kita juga bisa lihat ini previewnya di sini. Nah, kita bisa lihat previewnya seperti ini. Nah, kalau udah ini udah di-approve semua, kita close aja. Terus selanjutnya kita mau input pajak masukannya. Kita klik faktur, kemudian pajak masukan, administrasi faktur, lalu rekam faktur. Nah, di sini kita lihat soalnya tadi, yang tadi. Nah, ini kita mau input di pajak masukannya. Ini nomor fakturnya kita peroleh dari sini ya. Kita input saja ini 0121121786387. Oke. Kemudian NPWP lawan transaksinya ini adalah PT Surveyor Lingkungan ya. Kita copy. Baru di sini NPWP-nya. Lalu kita enter. Nah, buat lawan, dipilih yang buat lawan transaksi baru. Ini kita isi semuanya aja. Ini namanya PT Surveyor Lingkungan. Alamatnya ini kita isi di Jalan Pasar Minggu, nomor 17. Ini nomor 17. Kita isi semuanya. Provinsinya DKI Jakarta. Kemudian simpan. Berhasil input, oke. Lalu tanggal fakturnya ini adalah tanggal 11 April. Tulis ya, 11 April itu 4.
Oke, 2021. Ini udah otomatis terisi. Lalu jumlah DPP-nya. DPP-nya ini sebesar, kita lihat di sini DPP-nya 15 juta. Oke, kita isi. 15 juta. Nah, udah kita simpan. Ingin membuat dokumen faktur baru? Yes, karena masih ada yang lain kan. Ini faktur pajak yang lainnya, ini kita input lagi. Nomor fakturnya kita isi di sini. 22108340412. Oke, NPWP lawan transaksinya ini adalah 8956. Kita copy input NPWP-nya di sini. Dan enter buat lawan transaksi baru. Namanya adalah CV Legenda Design. Jalan Fatal Senayan, nomor 54. Ini diisi aja semuanya. Simpan. Oh, ini karena NPWP-nya tidak valid, kita harus ubah dulu NPWP-nya karena di sini NPWP-nya tidak valid. Saya akan menggunakan NPWP saya sendiri. Dan 95. Ini enter. Ini terjadi error, kita tutup dulu. Oke, kita rekam faktur. Kita ulangi dari awal ya. Kita input dulu nomor fakturnya. 0412. Ya, NPWP transaksi 89564 2114 527 Enter buat lawan transaksi baru. Di sini kita ambil namanya CV Legenda Design. Jalan Fatal Senayan. Nomor 54. Isi kode posnya, lalu nomor telepon. Dan klik simpan. Oke, udah berhasil tersimpan. Kemudian masukkan tanggal fakturnya, ini ada 11 April 2021.
Oke, udah, kemudian jumlah DPP-nya sebesar 2.750.000, 2.750.000. Oke, sudah, klik simpan. Yes, karena masih ada faktur yang lain. Ini yang dokumen lain, kita cari yang faktur pajak biasa. Nah, ini yang PT Secure Indonesia, kita input juga sama kayak tadi. Nomor fakturnya kita input terlebih dahulu. Lalu NPWP-nya, klik, tekan enter buat lawan transaksi baru. Nah, kita masukkan PT Pure Indonesia. Indonesia di Jalan Sukaraya. Nomor 22. Kita isi semuanya ini. Lalu klik simpan, berhasil disimpan, oke, berhasil input. Lalu ini pada 24 Mei. Tanggal fakturnya adalah 24 Mei. (2021). Oke, jumlah DPP-nya sebesar 50 juta. Dan jumlah PPN-nya adalah 5 juta. Setelah itu kita klik simpan. Apakah Anda membuat faktur baru? No. Karena di sini ini udah selesai, tinggal ada yang dokumen lainnya, itu berupa SSC dan juga invoice ini. Kemudian, nah ini kan belum statusnya belum di-approve semua ya. Jadi kita klik, lalu upload faktur, yes. Klik upload faktur, yes. Oke. Upload faktur, yes. Oke, nah udah. Nah, ini sudah yang input pajak masukan biasanya. Kemudian kita close aja ini, kemudian kita pilih yang dokumen lain, kita akan menginput dokumen-dokumen yang lain tadi. Jadi kita pilih pajak masukan, rekam. Nah, kita buka soal yang tadi. Nah, ini kita pilih yang nomor 2, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri. Lalu ini udah benar, ini normal. Kemudian NPWP. Nah, karena di sini nggak tertera NPWP, jadi kita nolin aja semua NPWP-nya. Nama akun transaksinya ini ada PT Suprapima Nusantara. Kemudian nomor dokumennya di sini kita pakai ini invoice. Kemudian tanggal dokumennya 17 Juni 2021. Udah. Kemudian ada DPP-nya. DPP-nya tuh sejumlah 1.750.000. 1.750.000. Nah, udah. Kemudian klik
simpan. Apakah ingin membuat dokumen baru yang lain? Yes. Nah, masih ada satu lagi, ini ada SSP. Kemudian ini jenis transaksinya karena SSP dia jadinya impor ya, impor. Kemudian nama transaksinya adalah XYZ Corporation Singapura. Lalu nomor PIB ini ada NTPN-nya. Kemudian tanggal SSP-nya adalah tanggal, kita lihat di sini tanggal berapa? Tanggal 9 Juni 2021. 9 Juni 9 Juni 2021. Kemudian dasar pengenaan pajaknya ini karena ini berarti pajaknya ya, pajaknya kan 10% 9.295.519. Jadi kita tambahin aja 9 juta 295 519. Nah, ini udah tambahkan ini PPN-nya. Lalu kita klik simpan. Karena udah berarti no. Nah, ini udah semuanya. Nah, karena ini udah semuanya, ini kita bisa close. Baik, kemudian setelah itu kita lihat SPT-nya, klik SPT, kemudian posting. Nah, di sini kita ubah dulu tahunnya 2021 karena nanti kita ngerjain masa Juni 2021, kemudian cek jumlah dokumen PKPM-nya. Nah, ini udah benar. Tadi kan kita masukin PK-nya ada 6, kemudian pajak masukannya ada 5, lalu klik posting. Data SPT berhasil dibentuk, oke. Setelah itu kita close aja. Lalu SPT lagi, klik SPT lagi, kemudian buka SPT. Nah, ini baru tampilan dulu. Nah, kemudian kita klik yang ini, lalu buka SPT untuk diubah. Nah, setelah itu kita cek SPT lagi, kemudian formulir lampirannya yang 111AB, ini kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada, kemudian kita lihat di bagian 3. Nah, di bagian 3 ini kalau disoalkan, ini tuh ada. Nah, ini ada terdapat kelebihan bayar pada bulan Februari 2021 sebesar 5 juta akibat pembetulan SPT masa PPN. Jadi di sini karena pembetulan SPT masa PPN ini ada kompensasi ya sebesar 5 juta tadi. Jadi kita tulis aja nih bulan Februari 2021 ini sebesar 5 juta. Nah, udah seperti ini kita lihat di bagian 1, ini juga sudah. Bagian 2, oke. Bagian 3, terus setelah itu kita simpan. Kita simpan, data berhasil disimpan, oke. Ini kita close aja. Lanjut untuk formulir induknya yang 111. Ini kita lihat dulu di bagian 1, kemudian bagian. Nah, di sini ada kegiatan bagian 3. Ini ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Di soal itu ada kegiatan membangun sendiri pada bulan Juni 2021 sebesar 875 juta. Kemudian itu tuh udah termasuk harga perolehan tanahnya sebesar 330 juta. Jadi ini harus dikurangin dulu, 875 ini dikurangi 330 juta, yaitu sebesar 545.
Jadi ini DPP-nya adalah 545 juta. Nah, PPN terutama. Nah, karena kalau membangun sendiri itu kan harus dikalinya 2% ya. Jadi ini kita ubah menjadi 10.900.000. Nah, oke, pada tanggal. Nah, kemudian kita masukkan SSP-nya di sini. Kemudian tambah aja di sini, lalu pada jenis pajaknya dalam negeri, dan setorannya kegiatan membangun sendiri pada tanggal, kita tanggal 1 bulan 7 2021. Dan NTTPN-nya, kemudian nilainya adalah sebesar 10 juta ya, 10.900.000. Kemudian disimpan, yes, no, no karena udah ini udah selesai. Oke, kemudian di close aja. Oke, kemudian kita lihat yang bagian lainnya. Yang di bagian 2, ini kita juga mau upload SSP-nya juga. Kita tambah, kemudian kode jenis pajaknya ini pada PPN dalam negeri, kemudian di 100 setoran masa pajak dalam negeri, kemudian tanggalnya, ini tanggal 15/07/2021. Yang PPN-nya, kemudian nilainya ini sebesar PPN-nya ini. 45.823.01.081. Oke, 45.823.081. Oke, simpan. No. Nah, ini sudah tersimpan. Oke, sudah. Kemudian kita ke bagian. Jadi di sini apabila ada dokumen lainnya, ini kita bisa checklist lainnya, kemudian diisi di sini. Kemudian ini tempat tanggalnya udah benar, Jakarta. Ini tanggalnya mungkin kita isi tanggal 15/07/2021. 16, nama jelasnya nama aku aja sebagai mungkin direktur keuangan. Nah, setelah selesai ini kita simpan, langsung kita simpan, data berhasil disimpan. Oke, nah jadi seperti itu tata cara kita input pajak masukan dan juga pajak keluaran ke dalam e-faktur Dami. Ini bisa kita close aja, udah selesai ini semua. Jadi sekian tutorial dari aku. Terima kasih telah menyaksikan.